Nah, ini masuk pada setelah Nabi meninggal. Nah, kita lihat disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam Hurmatuhu wa Tauqiru ba'da mautih. Ada bab khusus beliau menjelaskan tentang bagaimana para sahabat tabi'in dan para ulama tabi'in mengagungkan Nabi setelah beliau wafat, ya. Wa'lam anna hurmatahu Nabi ba'da mauti wa tauqirihi wa ta'zimi lazimun kama kana fi hayati. Kata ulama kita ini, Qadhi Iyad, beliau ceritakan bahwa mengagungkan Nabi masa beliau hidup itu tetap berlaku walaupun beliau telah meninggal sekalipun. Keagungan beliau tetap berlaku. Kita lihat qala Ibrahim At-Tajibi, wajibun ala kulli mu'minin mata dzakarahu aw dzukira indahu an yakhda' wa yakhsha' wa yatawaqqar wa yaskun min harakatih wa ya'khudh fi haibatihi wa ijlalihi bima kana ya'khudhu bi nafsuhu law kana baina yadayhi wa yata'addab bima addabana Allahu bih. Seorang ulama berkata, yaitu Abu Ibrahim At-Tajibi, beliau bilang begini, wajib bagi seorang muslim apabila disebut nama Nabi di depannya, ya, untuk dia merendah, ya, wa yatawakkar wa yaskun min harakatih, dan tidak banyak bergerak, beseso bahasa Aceh. Ketika diceritakan Nabi, ketika diceritakan hadis beliau, ketika disebutkan nama Nabi, apalagi dalam majlis seperti ini, maka di antara kita cara menghormati Nabi adalah tidak banyak bergerak, apalagi kita tidak ingin mendengarkan itu, sibuk, kalau bahasa sekarang ya, sibuk dengan HP, sibuk sana sini, padahal kisah Nabi sedang diceritakan di depannya. Kemudian beliau cerita lagi, wa ya'khudh min haibati wa ijlalihi bima kana ya'khudh bi nafsu law kana baina yadayh. Dan hendaklah seorang setelah Nabi meninggal, apabila diceritakan tentang Nabi, untuk merasa mengagungkan Nabi kalau seandainya seakan-akan Nabi memang ada bersama dengan mereka. Kita hari ini tidak ada Nabi bersama dengan kita, ya, tidak ada Nabi bersama dengan. Yang ada bersama kita apa? Kisah beliau, hadis beliau, cerita tentang beliau. Maka kapan, di mana diceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan nama beliau, atau disebutkan hadis beliau di depan kita, maka dengarkanlah dengan khusyuk, dengarkanlah dengan baik, dengan banyak bergerak, tunduklah dengan mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan atau hadis yang dibacakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di beberapa masjid, ya, khususnya seperti misalkan di Masjid Azhar, itu memang ada masa-masa di mana dibacakan secara terus-menerus hadis Nabi, hadis Imam Bukhari, misalkan Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim, dibacakan saja hadis beliau, dibacakan terus tanpa harus dijelaskan, tapi dibacakan supaya apa? Nih, bahwa hadis Nabi itu sampai kepada siapapun untuk mendengarkannya, bahwa seakan-akan kalau memang itu hadis yang sahih, seakan-akan memang itulah sabda Nabi yang sampai kepada kita. Saya pernah dengar Nabi pernah mengatakan demikian, walaupun melalui riwayat hadis, tapi saya pernah dengar. Nah, paling kurang begitu, itu bentuk daripada ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara memperingati Maulid seperti di Al-Azhar itu adalah dengan membacakan Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim. Para ulama ngumpul baca hadis beliau. Kemudian baca apa lagi? Membaca tentang Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab-kitab yang dikarang seperti ini, itu tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu esensi, salah satu esensi penting dalam memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat kisah dengan Imam Malik ini. Nanti Imam Malik berarti sudah tabi'in, ya. Nadhara Abu Ja'far Amirul Mukminin Malikan fi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang khalifah Abu Ja'far, ya. Abu Ja'far pernah berdebat dengan Imam Malik di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedang berdebat, ini berdebat masalah ilmu. Jadi Imam Malik mengajarkan ilmu, kita tahu beliau ahli fikih, ya, ahli mazhab, ya. Kemudian datang raja, yaitu khalifah pada saat itu Abu Ja'far, ikut hadir bersama dengan Imam Malik.
Lalu tentu seorang raja ingin menanyakan permasalahan ilmu. Nah, karena ingin bertanya sehingga suaranya semakin besar. Nah, apa kata Imam Malik? Ya Amiral Mu'minin, la tarfa' sautaka fi hadal masjid fa inna Allah Ta'ala addaba qauman faqala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai Amirul Mu'minin, wahai khalifah, jangan tinggikan suaramu di masjid ini. Tuh Nabi. Ya, itu Nabi, kuburan beliau. Jangan tinggikan suaramu di masjid ini. Ini masjid Nabi, itu kuburannya. Ya. Karena sesungguhnya Allah telah menegur orang-orang yang meninggikan suaranya di depan Nabi SAW dalam surah Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Nabi tidak pernah bicara dengan suara besar. Makanya dalam mazhab Imam Malik, ini mazhab Imam Malik nih, tidak boleh meninggikan suara di dalam masjid walaupun baca Quran. Ini mazhab Imam Malik nih. Mazhab Imam Malik nggak boleh meninggikan suara. Begitu juga kalau seandainya seseorang mengajarkan ilmu seperti ini, mazhab Imam Malik itu tidak boleh. Nggak boleh, walaupun mengajarkan ilmu. Dalam mazhab Imam Malik tidak boleh. Mazhab Imam Syafi'i boleh mengajarkan ilmu dan yang lain, berzikir ataupun membaca Al-Quran misalkan. Tapi dalam mazhab Imam Malik tidak boleh. Nah, karena beliau melihat bahwa Nabi tidak pernah meninggikan suaranya dan takut nanti kalau suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. Lagi-laginya akan lebih tinggi daripada suara Nabi. Mana ada Nabi suara beliau seperti mic ini? Ada? Nggak ada. Tapi kita pakai mic sekarang, tinggi suara kita. Beliau takut jangan sampai ini lebih. Nah, sampai ke situ pemahaman Imam Malik tentang ayat ini. Nabi mungkin kalau ceramah khutbah Nabi enggak tinggi seperti suara kita. Ayat mengatakan jangan tinggikan suaramu lebih daripada suara Nabi. Nah, sampai begitu beliau pahami ayat ini sehingga beliau enggak kasih dalam masjid itu suara besar walaupun baca Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Itu paham Imam Malik, ya mazhab Imam Malik. Kemudian di sini kita lihat bahwa betapa ya, walaupun Nabi telah meninggal, tetap adab dengan Nabi harus dijaga seakan-akan beliau masih hidup. Nah. Wa inna hurmatahu maitan ka hurmatihi hayyan. Ya. Fastakana law Abu Ja'far wa qala ya Aba Abdullah astaqbilul qiblah wa ad'u am astaqbil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Amirul Mukminin, siapa? Amirul Mukminin ini, Abu Ja'far ini berkata kepada Imam Malik, wahai Aba Abdullah, kalau aku ingin berdoa di masjid ini, apakah aku berdoa menghadap kiblat atau aku berdoa menghadap kepada Nabi? Bagus pertanyaan nih. Ini sumbernya langsung jelas dari Qadhi Iyad. Makanya pergi berjumpa Nabi di Madinah, kalau berdoa menghadap kiblat atau menghadap kuburan Nabi. Nah, ini jawabannya di sini nih. Ada orang yang berdoa menghadap ke kuburan Nabi, angkat tangan menghadap kuburan Nabi di depan kubur Nabi. Ya, ada yang mereka tidak membelakangi kuburan Nabi menghadap kiblat, karena siapa menghadap kiblat di depan kuburan Nabi, dia akan membelakangi Nabi menghadap kiblat. Jadi ditanya oleh Abu Ja'far ini Amirul Mukminin kepada Imam Malik nih, ambil sebagai sumbernya. Jelas sumbernya mana? Asy-Syifa, kitab Syifa Qadhi Iyad. Kita dengarkan. Faqala walima tusarrif wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihi salam ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah bal istaqbilhu wastashfa' bihi fayashfa'uhu Allah. Nah, kata Imam Malik, kenapa engkau palingkan wajahmu darinya? Kenapa engkau palingkan wajahmu darinya kalau engkau berdoa? Ini di Masjid Nabi nih. Kenapa